adik-adik, ingat ya, Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah tidak adil kepada adik-adik. Bahkan Tuhan mengasihi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan menyelamatkan kita yang berdosa. Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi beribadah online bersama Kak Feby dan Kak Ori. Nah adik-adik, kita akan beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan, menari-nari memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu kakak minta semuanya untuk duduk tenang, kita ambil sikap yang baik, kita lipat tangannya, lipat kakinya, kita tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan, kakak yang memimpin. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan sepanjang malam Tuhan sampai hari ini Bapa. Bapa, berkati Tuhan guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan mengajar kami. Dan juga Tuhan berkati teman-teman kami yang belum menonton ini Bapa. Curahkanlah Bapa berkat Tuhan melimpah-limpah atas kami Tuhan agar kami mengerti hikmat-hikmat-Mu yang disampaikan oleh Kak Ori nanti Bapa. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan, serta jaga mereka. Kita angkat lagu penyembahan walaupun tak dapat melihat.
Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, kita sudah menyembah. Sekarang kita akan memuliakan nama Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dengan semangat. Jangan lupa senyum. Kita angkat lagu pujian Anak Monyet. Pasti tahu kan? Yuk. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang namanya gajah, panjang tangan itu pencuri tidak boleh, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri tidak boleh, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Nah adik-adik, kita angkat lagi satu pujian biar kita makin semangat, biar kita makin fokus ibadahnya. Kakak harap semuanya adik-adik tetap senyum, tetap berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak minta kalian semuanya untuk loncat-loncat biar makin semangat, biar makin bergairah memuji Tuhan. Kita angkat lagu setinggi-tingginya angin. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, yuk lebih dalam kasih Yesusku. Indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, meloncat, menari, dan bernyanyi. Sekarang kakak mau kita semua berdiri tetap, tetapi kita mengambil sikap yang bagus. Kita akan mulai masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ori. Jadi kita akan memulai lagu penyembahan kita. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Selamat
memuji, menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa, kita ambil sikap kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Ori, Kak Feby, dan Bang Abraham yang melayani hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah sebelum itu kakak mau sapa-sapa nih adik-adik yang di rumah. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa baik, amin. Yuk dia ambil Alkitabnya ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Sekalian kakak sapa-sapa buat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita sudah ditolong, sudah dilindungi sama Tuhan, sudah dipelihara seminggu ini. Nah meskipun kakak nih bertatap muka dengan adik secara virtual, hanya video, tetap ya adik-adik semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan dikurangi semangatnya, apalagi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih satu cerita nih buat adik-adik yang ada di rumah. Ada seorang bapak. Nah, bapak ini kita namain siapa ya? Bapak Ade. Nah, Pak Ade ini punya ladang yang sangat luas. Nah, Bapak Ade ini mempunyai ladang yang luas dan dia menanami buah-buahan seperti buah semangka, buah rambutan, buah mangga, buah jambu, dan banyak lagi. Nah, tiba nih saatnya Pak Ade mau memanen buah semangka. Nah, Pak Ade ini terkenal dengan semangkanya yang manis, besar lagi. Wah, luar biasa ya Pak Ade bisa menanam semangka seperti itu. Nah, ketika Pak Ade pergi ke ladang, dia memanen semangka-semangkanya yang sudah ditanamnya kemarin. Nah, waktu tiba memanen, dipanenlah satu-satu. Nah, banyak. Ketika sudah banyak ini buah semangkanya, akhirnya Pak Ade ini berteduh di bawah pohon rambutannya Pak Ade. Nah, ketika Pak Ade sudah siap memanen di saat panas terik, nah akhirnya Pak Ade memikir untuk membuka buah semangka ini. Karena kenapa? Karena dia rasanya sudah pengen sekali memakan semangka yang dipanennya. Akhirnya Pak Ade pun memakan semangkanya ini sambil merenung di bawah pohon rambutan tadi. Dia mikir kayak gini, kenapa ya pohon semangka ini dia tuh nggak pakai pohon, dia tuh menjalar. Nah rambutan kok pakai pohon ya? Padahal kan semangka itu buahnya besar. Ya seharusnya pakai pohon yang besar lah. Seharusnya rambutan yang menjalar, yang nggak pakai pohon. Nah, ketika Pak Ade memikir-mikir seperti itu, tiba-tiba buah rambutannya jatuh. Haleluya, katanya begitu. Kenapa ya Pak Ade bilang haleluya? Nah, Pak Ade baru tersadar, coba tadi buah semangka yang ditanam itu di pohon pasti jatuh ke kepala Pak Ade, pasti pusing Pak Adenya, mungkin sampai Pak Ade pingsan. Nah, kakak hari ini kasih tema tentang apa ya? Apakah Tuhan itu pilih kasih? Nah, adik-adik, seperti cerita Pak Ade tadi, dia mikir, kayaknya Tuhan gak adil nih. Masa semangka yang besar, pohonnya itu menjalar. Nah, rambutan yang kecil-kecil seharusnya menjalar lah, karena dia kan kecil. Nah, seperti itu adik-adik, Tuhan Yesus itu nggak pilih kasih. Coba nih adik-adik nih misalnya berpikir seperti Pak Ade. Misalnya adik-adik punya pohon apa ya? Pohon mangga. Nah, adik-adik lagi makan yang namanya melon atau semangka. Nah, ketika mikir kayak gitu, jatuhlah tiba-tiba pohon mangga ini ke kepala adik. Aduh, pasti nih adik-adik berpikir, syukur ya, untung gak semangka yang kupikirkan itu yang jatuh. Nah, seperti itu adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan itu gak pilih kasih sama kita. Kenapa sih kakak bilang gak pilih kasih? Atau kenapa sih kakak bilang Tuhan itu gak adil? Seharusnya ya si
si semangka itu seharusnya di pohon dong, bukan di menjalar. Nah, sama seperti kehidupan kita, Tuhan Yesus itu menciptakan banyak perbedaan. Banyak perbedaan ya adik-adik, seperti mungkin teman adik-adik itu kulitnya itu berwarna putih, adik-adik mungkin kulitnya warnanya sawo matang, atau teman-teman adik-adik rambutnya lurus, baru itu adik-adik rambutnya kiwil-kiwil, ikal-ikal. Nah, adik-adik mungkin iri lihat teman-teman adik-adik, dia bisa cantik, aku kok kayak gini ya, kok aku nggak bisa kayak dia. Nah, tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus itu tuh membuat adik-adik itu berbeda supaya apa? Supaya adik-adik itu ada ciri khasnya. Bukan Tuhan itu nggak adil. Nah, adik-adik, meskipun teman adik-adik itu tinggi atau pendek, atau mungkin adik-adik iri dengan rumahnya yang mewah, mungkin ada kolam renang di belakang rumahnya, tapi kita nggak seperti mereka, pasti kita iri adik-adik. Kalau kakak punya teman seperti itu juga kakak iri deh. Kenapa ya? Tuhan itu nggak adil. Tetapi adik-adik ingat ya, Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah tidak adil kepada adik-adik. Bahkan Tuhan mengasihi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, kita tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus rela disalib untuk kita sendiri, untuk kita orang-orang yang berdosa, yang mungkin suka buat nakal, bandel, atau tidak menghormati orang tua. Nah adik-adik, kakak mau kasih ayat. Yuk kita buka ayat dari Mazmur 100 yang ke-16 ayat yang ke-5. Oke? Jadi buka Alkitabnya seperti biasa ya adik-adik. Adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik buka Alkitabnya, tetapi yang belum, kita baca bersama-sama, oke? Yuk kita baca Alkitab kita dari Mazmur 116 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Sekali lagi adik-adik, 116 ayat yang ke-5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Nah, di dalam Alkitab ini nih dibilang kalau Tuhan itu pengasih dan adil, bahkan Tuhan itu penyayang. Penyayang. Berarti Tuhan itu sayang sama kakak, sayang sama adik-adik, sayang sama semua orang di dunia ini. Kenapa kakak bilang Tuhan itu penyayang buat kita? Ya kalau Tuhan itu nggak sayang sama kita, dia nggak usah disalib dong, nggak usah mengorbankan dirinya dong untuk kita, iya nggak sih? Nah, maka dari itu adik-adik kita harus bersyukur karena Tuhan itu sayang sama kita. Nah, selain Tuhan Yesus memberikan nyawanya, darahnya untuk kita, tahu nggak ada loh hal yang membuat kita tuh disamakan sama Tuhan. Tahu apa? Nah, Tuhan itu memberikan matahari buat orang baik, mau buat orang jahat, mau orang kulit hitam, kulit putih, rambut pirang, rambut hitam, atau siapapun itu. Tuhan kasih matahari. Tahu nggak adik-adik, kalau matahari tidak ada di bumi, maka semuanya akan gelap gulita. Kita nggak bisa lihat teman kita, orang tua kita. Nah, Tuhan Yesus baik, sudah memberikan matahari sebagai pencahayaan yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan di bumi. Nah, tidak dibedakan loh adik-adik sama Tuhan. Kalau misalnya nih Tuhan bedain adik-adik, udahlah matahari ditaruh di tempatnya siapa aja, si Bella, atau enggak udah mataharinya ditaruh tempat si Jacqueline aja. Kalau misalnya ditaruh di tempat si Jacqueline ataupun si Bella, maka rumahnya itu akan terbakar, gosong. Makanya Tuhan Yesus buatnya tinggi dan biar semuanya dapat sumber matahari. Nah, demikian firman Tuhan buat hari ini. Adik-adik nggak boleh lagi ya berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan nggak sayang sama aku, masa dia putih aku hitam. Nggak boleh lagi ya. Kita harus bersyukur meskipun dia kulit hitam, kulit putih, itu membuatkan kita berbeda sama mereka. Itu ciri khas kita. Mungkin adik-adik dibilang, si hitam manis. Kan nggak apa-apa si hitam manis, daripada dibilang hitam jelek, lebih bagus hitam
item manis, karena item manis itu ya manis, enak dilihat dan enak dipandang. Yuk, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang baik pasti melakukan yang adil, menyayangi kami dan tidak membeda-bedakan kami. Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan Yesus mengakhiri ibadah ini, biarlah Bapa yang memberkati ibadah ini dan firman Tuhan yang sudah diberikan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak memberikan pengumuman bagi adik yang ada di rumah. Nah minggu depan kita ibadah online lagi seperti biasa adik-adik ya. Minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube gereja kita, yaitu Bethlehem Tabga. Kalau misalnya nih adik-adik punya teman, tetangga, ajak aja ke rumah. Tapi tetap jaga jarak ya, biar kita sekolah minggu online. Nah demikian pengumuman untuk minggu ini. Dan buat adik-adik, Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik yang di rumah. Yuk oke? Yuk salam!